ada Hansen dulu karena Henry Stianto kan namaku. Ada juga yang handsome sih. Tapi emang bener kayak gitu, teman-teman manggil kayak gitu. Cuman aku biasa aja sih. Ini agak kayak gimana gitu ya aku di sini. Gak malah sekali-kali. Terus dipanggil juga Jane tadi, terus dipanggil juga. Terus waktu itu karena namaku kan ada Yanto-Yantonya gitu ya. Nah kalau misalkan aku kenalan sama orang, biasanya aku lebih kenalan dengan nama panggil aku Yanto aja gitu. Ya agak unik aja gitu kalau misalkan orang-orang manggil aku Henry, manggil aku Jane, manggil aku Henry gitu kayak kalau misalkan teman-teman manggil aku Yanto kayaknya seru gitu. Hai Yanto gitu. Jadi gitu, kenapa awal mulanya. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi DM dimanapun gitu ya, kalau misalkan manggil aku Jane, kayaknya better sih Jane aja gitu, nggak usah pakai embel-embel K dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa juga kalau misalkan pakai itu, nggak ada larangan sama sekali, bebas. Asal panggil yang ada unsur namaku ya, jangan panggil aku yang nggak ada unsur namaku. Kecuali kita lagi ngehalu nggak apa-apa. Tapi kalau pas lagi nyata gini, kita kan ini lagi kayak agak sedikit bener lah ceritanya. Jadi panggil aku by my name gitu. Terus itu dari aku. Terus kalau misalkan teman-teman kayaknya satu-satu juga agak kebanyakan di sini. Lebih dari 150 orang, satu-satu kenalan juga kayaknya agak terlalu banyak. Jadi biar aku dulu aja kita kenalan dan mudah-mudahan aku harap juga teman-teman juga punya koneksi gitu ya sesama di situ sama-sama mengikuti satu pembaca gitu lah intinya. Mudah-mudahan juga bisa saling kenal, bisa saling akrab juga, bisa ada connecting gitu loh antara teman-teman juga yang lainnya gitu. Mungkin juga bahkan aku pengen kayak ada sebuah gerakan yang positif aja sih gitu. Gerakan positif aja di teman-teman juga dari pembaca Tante Hendry gitu. Nggak cuma ngehalu aja, oke? Okay? Ngehalu itu nggak apa-apa, karena ngehalu itu menurut aku kayak berimajinasi. Justru kayak sebuah karya itu lahir karena kita berimajinasi. Masalahnya adalah kadang kita nggak bisa menempatkan mana menghalu yang benar dan menghalu yang nggak benar gitu. Kadang kita terlalu over, terlalu keterlaluan, akhirnya malah jadi bukan karya yang dilahirkan gitu dari menghalu itu. Malah jadi kayak orang gila, kan? Ya gitulah. Oke, itu dari aku. Jane Stianto Henry. Kemudian itu jadi nama pena aku di buku-bukuku, di buku pertamaku, di buku kedua aku, kemudian juga di akun Instagramku, Jane Stianto Henry. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita mungkin langsung masuk ke sharing kenapa, atau gini, sebelum ke buku kedua ini, aku pengen sedikit cerita alasan kenapa, ini juga mungkin jadi pertanyaan teman-teman semuanya, kenapa akhirnya bisa punya akun dengan pengikut yang mungkin bisa dibilang nggak sedikit gitu ya, lebih dari 1.000 lah, 2.000 lah gitu. Terusan kapan mengawali itu, kemudian kenapa bisa nulis gitu kan. Itu mungkin beberapa pertanyaan yang sekian banyak teman-teman yang sering nge-DM gitu. Dan beberapa kali mungkin aku jawab, tapi juga orang-orang yang mungkin ya akhirnya kayak follower baru gitu belum tahu juga jawaban-jawabannya gitu. Dan jawaban-jawaban itu nggak begitu lugas kalau misalkan di 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 story gitu. Di sini pun juga nggak lugas-lugas banget sih. Tapi seenggaknya ada sedikit gambaran alasan kenapa aku bisa nulis gitu. Jadi yang pertama alasan kenapa akhirnya aku bisa nulis itu sebetulnya aku sama sekali nggak punya background kayak sastra ya, nggak punya background sastra, nggak punya background kayak orang-orang yang pendidikan bahasa gitu, sama sekali nggak punya itu. Nah, awal aku pertama nulis itu nulis blog di tahun 2014, ceritanya gitu. Kenapa akhirnya nulis blog?
Karena saat itu di tahun 2013, tahun 2014, nah itu kan lagi zaman-zamannya aku tuh pengen masuk ke perguruan tinggi negeri gitu ceritanya. Jadi lagi ambisi-ambisinya pengen masuk ke PTN gitu. Otomatis kan kayak aku harus bisa nyari informasi-informasi yang kaitannya soal jurusan, terusan soal apa namanya universitas yang pengen aku masukin, terusan kayak mata kuliahnya nanti apa aja, jurusan-jurusan aku pengen gitu. Dan aku ngerasa dengan membaca blog-blog itu kayak terbantu gitu loh. Kayak informatif aja gitu blog-blognya. Nah akhirnya dari situ kayak aku pengen mungkin kalau aku buat blog juga barangkali bisa bermanfaat juga buat orang yang membaca gitu, kayak informatif gitu sih. Cuman waktu itu memang uh, belum apa ya, belum dapet genrenya tuh apa gitu, belum dapet genrenya apa. Jadi kalau dulu masih kayak soal-soal agama sih, lebih ke situ sih, lebih kayak agak religius Islami gitu. Padahal aku nggak ada religiusnya ya, ya gitulah. Tapi kurang lebihnya kayak gitu dulu. Terus akhirnya di tahun 2015 kayak mencoba, aku nggak naif ya, dulu itu tahun 2015 juga sama. Aku pengen, dulu tuh kayak ada akun-akun besar yang isinya adalah kayak quote-quote gitu loh. Tau gak sih? Quote-quote atau kutipan-kutipan bijak. Dan dulu aku tuh suka banget dengan kutipan-kutipan bijak. Dan aku mengamini setiap kutipan-kutipan bijak itu ya. Kutipan-kutipan yang positif gitu lah. Yang akhirnya kayak semakin kesini setelah pasca lulus SMA itu kayak aku benar-benar dihadapkan dengan kayak hidup yang realnya itu setelah SMA. Kayak berjuang sendiri, terus baru tahu rasanya nyari duit kayak gimana beratnya kayak gitu. Terus baru tahu juga ngerasain ternyata kata-kata bijak yang pernah aku amini dulu, yang pernah aku iyakan kayak gak relate gitu ternyata gitu. Contoh misalnya kayak jangan takut gagal. Kan sering gitu ya kayak kamu jangan takut gagal ya. Jangan pernah takut gagal gitu. Tapi gak bisa, aku tetap aja takut gitu. Tetap takut gitu kayak gimana nggak bisa takut gagal, orang gagal kan pasti nyakitin, kecewain gitu. Gak mungkin aku nggak bisa takut gagal. Terus yang kedua kayak gagal itu adalah awal dari keberhasilan katanya. Iya, dulu aku juga suka gitu. Dan aku bahkan sering ngomongin ke orang-orang gitu. Tapi pada saat aku ngerasain juga abis gagal terus gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi tuh kayak what gitu kayak kayaknya ini nggak relate gitu. Ternyata real life gue tuh nggak seperti kata-kata bijak gitu. Setelah gagal ternyata gagal lagi, setelah gagal lagi, gagal lagi gitu. Gagal lagi. Dari banyak hal kayak ternyata real life itu nggak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Jadi situ sih. Makanya di beberapa hal, jadi aku malah justru apa namanya, bukan menentang sih, tapi seolah seperti itu sih, menentang kata-kata bijak yang pernah aku amini dulu gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar yang namanya kayak toxic positivity gitu kan. Dan aku dulu belum tahu sih kalau ada kayak gitu ternyata. Oh, jadi ternyata selama ini yang aku kayak ikutin gitu, ternyata itu namanya kayak gitu ya gitu. Salah satu di antaranya. Dan aku juga sadar ternyata apa yang diucapin orang itu nggak semua bisa kita aplikasikan gitu loh. Kalau dulu aku sering dengerin seminar-seminar motivasi apapun gitu di SMA, terusan pada saat seminar misalkan di kuliah gitu. Nah ternyata kan kalau misalkan kita setiap kali denger seminar kan pasti kita kayak ngerasa terpacu, termotivasi ya gak sih? Tapi pada saat kita selesai pulang kayak biasa aja lagi gitu. Kayak down lagi gitu, biasa-biasa lagi gitu. Dan aku juga ngerasa kayak gitu. Dan aku pernah bahkan ngikutin apa yang dimau sama motivator-motivator itu kayak ketika kamu punya mimpi kamu tulis, kamu tempel-tempelin gitu. Dulu aku punya mimpi pengen masuk di UGM, aku tempelin, aku doain gitu. Aku tempelin, pokoknya aku doain setiap hari, aku pandangin gitu kan, tadi disuruh pandangin gitu kan, disuruh pandangin, disuruh pantengin setiap hari kayak gitu.
katanya bisa berhasil, bisa maju, tapi ternyata enggak. Ternyata aku enggak berhasil juga. Akhirnya apa? Akhirnya ya aku kecewa lah, kecewa berat banget itu. Kecewa yang berat gitu. Dia malah nyalahin motivator itu juga. Katanya kalau misalnya kita punya kayak gitu pasti terwujud gitu. Nyatanya apaan? Aku nggak bisa, nggak sesuai dengan yang aku mau gitu. Ya kayak gitu-gitu sih. Itu awal kenapa aku menulis gitu, karena sebenarnya ingin mengungkapkan keresahan pribadi sebetulnya, lebih ke situ. Nah, tapi dengan bahasa yang lebih umum yang dibaca oleh semua. Nah, awalnya sih sebenarnya cuma orang gitu. Kalau kita ngomongin ke orang kan otomatis kalau bisa apa yang kita omongin ya juga bisa kita lakuin gitu loh. Atau seenggaknya itu juga pernah ada di kita. Tapi kalau misalkan kita ngomongin dan cuman biar terkesan retoris gitu, terkesan bijak, itu kan kayak sebetulnya lebih ke omong kosong juga, terus malah jadi beban juga buat diri sendiri, moral gitu. Contohnya misalnya, kamu jangan pernah takut gagal. Aku nggak pernah bilang kayak gitu ke orang-orang. Kenapa? Karena aku takut gagal. Kenapa nggak pernah bilang kayak gitu? Kayak apa namanya, hal-hal yang lebih kayak untuk memacu orang jadi lebih positif gitu. Tapi ternyata aku nggak seperti itu. Anyway, kan dengan gugup gak? Sorry ya. Jadi di samping itu ada gugup sih. Kayak dia lagi ikut live deh. Ya kayak gitu sih. Jadi aku menulis based on sesuai dengan realita dan apa yang memang aku jalani saat itu. Contoh misalnya teman-teman pernah dengar kita misalnya ketika aku nulis soal gagal di pendidikan aku, ya memang aku gagal di pendidikan aku, gagal di pekerjaan aku, ya memang aku gagal di pekerjaan aku gitu. Karena setelah benar-benar lulus sekolah itu benar-benar kerasain kayak hidup ternyata gini amat ya gitu. Dan dari situ juga akhirnya bisa banyak pelajaran yang bisa aku dapetin gitu, kayak menghargai pekerjaan orang, terus kayak misalnya enggak lagi mau kotak-kotakan pekerjaan gitu. Terus biasanya aku juga ketemu sama teman-teman gitu kan. Kalau orang-orang kan biasanya ketemu sama teman-teman biasanya diomongin pekerjaannya, terus kamu kerja di mana dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau aku ngelihat orangnya dulu nih, orangnya memang bisa diajak tanya kayak gitu enggak. Tapi kalau misalkan aku udah tahu dia background-nya kayak gimana gitu, aku adalah orang yang pantang untuk bertanya hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena aku juga malu ketika ditanya kamu kerja di mana, kerja apa sekarang, padahal aku belum punya pekerjaan. Aku udah berkali-kali melamar pekerjaan tapi belum diterima-terima juga. Nah itu kayak untuk menjaga perasaannya. Jadi di buku nanti itu juga kaitannya dengan di buku tadi ya. Karena kan yang apa yang aku tulis di Instagram itu kebanyakan adalah apa yang juga relate dengan yang aku tulis di buku ini. Gitu. Dan di buku ini sebetulnya di antaranya ada beberapa esai pendek. Di antara misalnya soal ketika kuliah, ketika mencari pekerjaan, kayak gitu-gitu sih. Jadi memang ini perspektifku sendiri, tapi mudah-mudahan ketika teman-teman membaca itu jangan cuma satu sudut pandang ya, jadi bisa lebih luas gitu, lebih luas. Artinya kalau misalkan di situ aku berharapnya bahwa teman-teman juga bisa membaca lebih dari apa yang tertulis di situ gitu. Katakanlah itu cuman kegagalan saat kuliah, padahal kegagalan kan bisa apa aja gitu. Artinya kan kita bisa belajar kaitan dengan kegagalan dari situ, tapi bisa kita aplikasikan ketika kita gagal di lain hal gitu. Maksud aku kayak gitu. Jadi mudah-mudahan bisa seperti itu. Dan aku berharap sih, karena buku ini memang sebetulnya berisi yang pertama adalah soal penerimaan, pengharapan, dan juga penghiburan sih. Gitu. Kita langsung masuk ke buku ya, tadi dari itu, dari apa yang udah aku ceritain. Jadi
satu hal ya yang mendasari kenapa aku menulis buku ini. Tadi berawal dari ketika aku sebenarnya nggak apa agak spill sedikit ya. Sebenarnya agak seru sih, nanti udah tahu dong apa asal mula kenapa buku itu ditulis gitu. Tapi intinya ya itu sih tadi, kegagalan pertama. Jadi kegagalan itu akhirnya ngebuat aku bisa memandang sesuatu itu dengan perspektif yang berbeda, yang nggak seperti biasanya gitu. Dulu tuh aku tuh orangnya kayak songong gitu loh, songong nggak? Songong tuh kayak sok-sokan lah gitu, sombong lah. Padahal ya backgroundku juga biasa-biasa aja, kayak manusia biasa. Orang tua juga latar belakangnya biasa, nggak ada lebih istimewa dari mungkin orang-orang lainnya gitu. Biasa, tapi kayak gengsian gitu, nggak gengsian? Kayak gengsian gitu. Dan nggak mau terlihat jadi orang yang nggak wah. Padahal dia nggak bisa ngeliat, padahal latar belakang dia nggak gitu-gitu amat gitu. Jadi nggak bisa memposisikan diri di posisi yang mana gitu. Seperti itu sih. Jadi kayak misalnya sekolah dulu gitu. Ya ngerasa karena ini agak sedikit terserah sih perspektif teman-teman ya. Ini mungkin agak sedikit sombong tapi ya emang sih. Jadi selama akademik aku ya, akademik selama SD, SMP, SMA itu selalu bagus. Ceritanya gitu. Selalu ya, bisa dibilang di atas minat. Otomatis ketika orang sudah merasa bahwa dirinya itu bagus, kemudian diamini juga sama teman-temannya, diamini sama guru-gurunya, diamini sama orang sekitar, sama orang-orang, semuanya mengamini bahwa Setianto Hendry Setianto adalah orang yang mungkin dikatakan pinter gitu, ya enggak? Dan nggak pernah gagal sebelumnya dalam hal apapun, terutama dalam hal akademik sebelumnya. Tapi pada suatu ketika, suatu saat gitu, ada hal yang dalam hidup dia belum pernah dirasain, karena dirasain saat itu juga. Untuk pertama kalinya dia gagal di SBMPTN. Kebayang teman-teman, orang yang udah di atas, kayak ngerasa dan semua orang mengamini itu, bahkan mungkin ketika dia di kelas, salah satu servernya, teman-teman nyontek gitu misalnya, teman-teman yang nyonteknya masuk PTN, tapi sementara dicontekin nggak masuk PTN gitu. Terus dia duduk di atas angin tiba-tiba gagal tuh kayak perasaannya gimana gitu ya. Sakit sih sebetulnya. Ya cuma sakit, ya songong juga salah sendiri. Salah sendiri sosokan. Dia nggak inget gitu. Ya gitulah dulu awal-awal. Udah gagal, dia nyoba lagi. Berhasil nggak? Enggak, gagal lagi. Kebayang nggak lu udah coba berkali-kali, gagal, nyoba lagi, gagal lagi. Dan nggak sampai di situ. Terus malunya gimana sama teman-teman, malunya gimana sama orang tua, malunya gimana sama orang-orang yang dulu mengamini bahwa kamu adalah orang yang pintar gitu. Mungkin sebenarnya orang-orang juga biasa aja gitu, cuman kayak perasaan kita aja sendiri sih menurut aku, kayak kita merasa bahwa kita akhirnya malu gitu. Padahal itu sebenarnya kayak orang juga biasa aja sebetulnya gitu. Cuma perasaan kita aja bahwa kita sebenarnya diperhatikan sama orang-orang gitu sebetulnya. Terus paling malu adalah ketika kamu ditanya kuliah di mana, di PTN apa gitu. Itu malu banget. Dan itu baru satu hal ya. Belum nanti kita setelah kita masuk misalnya nanti aku di swasta. Belum lagi ketemu sama orang-orang yang harus menghadapi antara dua PTN dan PTS gitu. Belum lagi nanti ketika masuk ke sebuah pekerjaan. Jadi banyak hal gitu loh ke sebuah pekerjaan. Dan dari situ akhirnya yang menyadarkanku untuk tadi itu sih, ternyata akhirnya bisa nyadar sadar ke apa maksudnya, sadar ternyata kalau misalkan kita berekspektasi tinggi itu sakit, ya dari situ juga. Jadi kalau misalnya teman-teman punya tulisan, dapat tulisan atau membaca sebuah tulisan, kalau misalkan jangan berekspektasi tinggi-tinggi, ya aku sebenarnya ngomongin diriku sendiri sih. Kenapa? Karena aku pernah berekspektasi tinggi-tinggi kayak tadi itu, terus ternyata hasilnya nggak sesuai gitu.
Karena kan aku merasa bahwa selama itu life itu ya sejalan gitu dengan apa yang kita mau. Ternyata realita tuh nggak seperti itu. Kadang realita juga nggak memihak sama kita ternyata gitu. Dan kita perlu sadar itu. Dan awalnya aku nggak sadar itu. Akhirnya cuman aku gagal move on aja sampai bisa 5 tahun sih. Aku di sekolah di PTS, di perguruan tinggi swasta, aja tuh belum bisa move on loh. Belum bisa move on karena aku masuk di swasta, nggak masuk di negeri. Itu dalam satu ini ya, ini kan teman-teman juga mungkin pernah ngalamin hal itu, atau mungkin teman-teman juga sekarang mungkin lagi di zaman-zaman SMA. Dan aku berharap ketika teman-teman baca itu akhirnya jadi ya bisa bisa ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa artinya misalnya ya teman-teman udah usaha di PTN masuk, ya alhamdulillah gitu. Udah usaha lagi, kok gagal lagi, ya udah nggak apa-apa di PTS gitu. Itu emang kenapa kalau di PTS? Dan perspektif soal PTN dan PTS juga aku dapetin hanya karena aku gagal tadi itu. Aku bisa bertemu dengan koneksi-koneksi teman-teman, bahkan aku pernah bekerja di sebuah instansi yang teman-temanku mayoritas adalah PT dari teman-teman PTN ternama gitu, kolega-kolegaku, dan cuman aku yang dari PTS sendiri. Dan pada saat itu kita bisa bekerja bareng dengan job desk yang sama, dengan gaji yang sama, dan dengan semua yang sama gitu kayak juga ya, terus apa bedanya gitu, gue juga biasa sama seperti mereka, kapasitas gue juga sama gitu sama mereka gitu, kayak gak ada bedanya gitu. Pada saat kita bekerja gitu, ternyata makanya aku bisa ngomong ini karena aku ngalamin sendiri ya. Tapi misalnya ada teman-teman yang nggak seperti itu nggak apa-apa, itu juga mungkin perspektif mereka. Tapi kalau di aku ini sebagai penghiburan juga, misalkan ada teman-teman merasa bahwa sekarang juga mungkin teman-teman merasa di PTS kayak dikucilkan atau merasa minder dan sebagainya gitu kan. Nanti ada bahasan sendiri juga yang kayak gitu di buku yang kedua ini. Aku berharap jadi orang-orang yang kita nggak mau beda-bedakan antara keduanya lah. Karena kalau soal ilmu, dimanapun kita bisa sama-sama dapetin, yang penting kita bisa, mungkin bedanya adalah ke personality kita sih. Gitu. Kayak teman-teman mau di PTN, tapi kalau ada teman-teman juga nggak bisa maksimal nangkap ilmunya, kemudian bisa memanfaatkan potensi yang ada di situ, juga sama aja. Tapi meskipun teman-teman dari PTS, tapi bisa memaksimalkan semuanya potensi yang ada di situ, terus kan bahkan malah ke-trigger, kadang malah justru ke-trigger loh. Ke-trigger, wah gue masuk PTS, tapi gimana caranya biar aku sama dengan mereka yang masuk PTN, bahkan lebih gitu. Akhirnya malah lebih semangat lagi gitu. Dan itu malah aku juga kayak gitu. Dan mungkin ya justru dulu ketika misalnya aku masuk PTN, mungkin aku juga nggak bisa ketemu sama teman-teman, nggak bisa cerita kayak gini ke teman-teman sih. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Gitu. Kan kita nggak tahu masa depan kita ya, hal-hal yang nggak kita tadi nggak terduga gitu. Tapi dengan aku gagal tadi, aku bisa cerita kayak gini. Dengan aku gagal mendapatkan pekerjaan misalnya, nggak dapat kerja hanya karena aku dari PTS. Sama juga perusahaan-perusahaan itu juga masih memandang uh, pembeda antara PTS dan PTN gitu. Menganggap bahwa lulusan PTS itu tidak seprofesional yang PTN misalnya. Sehingga dia udah lihat CV-nya PTS ya. No gitu. Padahal dia udah belum lihat kinerja dia misalnya. Itu juga salah satu problem sih ya, menurut aku juga. Kenapa harus beda-bedakan itu? Tapi tetap aku tetap nyaranin kalau misalnya teman-teman yang masih sekolah, tetap usahakan ambil yang pengen teman-teman mau sih. Kalau misalnya pengen masuk PTN ya usahain terus. Tapi kalau misalnya nanti kok ternyata nggak dapet, ya udah kenapa enggak gitu. Nggak perlu kita terlalu sedih, terlalu ambisius gitu. Terlalu ambisius kayak gini loh. Kebayangin nggak misalnya selama setahun 2 tahun gitu. Aku juga pernah merasa gitu. Selama setahun 2 tahun. Kalau kita bisa punya mindset bahwa berilmu itu bisa di mana aja gitu kan. Selama setahun 2 tahun kita udah bisa dapetin ilmu di PTS misalnya.
Tapi justru kita membuang waktu kita setahun 2 tahun untuk belajar hanya untuk masuk ngikut di perguruan tinggi seleksi gitu. Dan ketika ikut seleksi belum tentu lulus. Ya nggak sih? Kayak gambling lagi gitu. Ya kalau lulus masih mending udah selama setahun 2 tahun belajar gitu untuk gap year, untuk apa namanya, mempersiapkan tahun depannya gitu. Masalahnya adalah ketika nggak lulus lagi gimana? Ya pasti ada hal baiknya juga sih, tapi ini yang lebih terlihat gitu loh, kayak sayang aja sih kalau kita terlalu ambisi seperti itu, hanya pengen mendapatkan sesuatu yang lebih prestigious di mata sosial. Kadang sebetulnya menurut aku, kita ambisi itu bukan soal karena kita pengen dapetin ilmu di situ ya, tapi karena soal gengsi dan soal karena kita termakan sama ya sosial masyarakat sih, yang menganggap bahwa kayak PTN, PTS sudah kayak status sosial aja. Terkadang di beberapa orang kayak gitu. Dan aku menyadari itu. Iya juga ya, dulu kayaknya aku mau masuk PTN biar nanti di bioku ada tulisan dari Universitas Indonesia gitu. Dari UGM, kayaknya cuma sebatas itu deh gitu. Terus apa fungsinya gitu kalau cuma sebatas itu gitu. Akhirnya aku mencari membesarkan hati, mencari esensi belajar gitu. Termasuk ketika belajar, ya aku lebih nyari esensi apa sih yang bisa aku dapetin dari ini gitu. Lebih ke situ. Ya akhirnya selain aku dapetin itu bisa aku tuliskan dengan tulisan-tulisan tadi itu dengan bahasa aku sendiri. Yang memang bukan apa namanya orang sastra, bukan orang pendidikan kayak gitu. Dan di buku itu tadi ya isinya kurang lebih kebanyakan hal-hal yang seperti itu. Sebetulnya lebih ke apa yang pernah gini ya. Kalau aku bisa bagi di buku yang ini, sorry ya, aku pakai MERS suara dari Neptunus. Sengaja pameran kalian sih. Bukan promosi ya. Nah di buku ini tadi aku bilang bahwa isinya adalah sebuah penerimaan, karena memang isinya adalah sebuah penerimaan ya tadi itu bahwa ternyata hidup itu atau realita itu nggak selalu seperti apa yang kita mau. Itu yang pertama itu. Yang kedua, soal pengharapan. Kenapa ada pengharapan di situ? Karena alasan menurut aku kenapa kita hidup sampai sekarang itu kenapa? Karena masih ada harapan. Orang itu kalau udah nggak ada harapan, dia mati. Tapi kalau dia ada harapan, dia pasti memperjuangkan untuk hidup karena masih ada yang perlu diharapin gitu. Tentu ini selain karena memang ya takdir Tuhan ya, orang itu bisa hidup. Tapi alasan kenapa orang itu bisa survive juga ya karena dia masih punya harapan yang pengen diselesaikan, pengen digapai gitu. Terus soal penghiburan. Penghiburan tuh kayak misalnya tadi aku masuk di PTS, terusan aku masuk bekerja dengan apapun gitu. Terusan mungkin aku berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Kan kita kayak sama kan, umur-umur kita kan sama ya. Kurang lebih lah, kita seumuran dan mungkin kita juga pernah merasakan hal-hal yang sama gitu. Kita pernah ngerasa minder karena pekerjaan kita pernah malu ngomong kita kerja sebagai ini hanya karena pekerjaan kita nggak sesuai dengan apa yang masyarakat buat gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah kan? Aku soalnya pernah ketemu sama teman kayak gitu. Aku ketemu sama teman gitu, dia kalau ngomong, aku mah kerjanya cuma jadi sales gitu. Aku mah kerjanya cuma jadi ini gitu. Ya. Makanya aku kadang kenapa harus cuman gitu? Kenapa jadi apapun tuh kenapa harus cuman gitu? Justru iya jangan cuman gitu. Itu sesuatu yang lebih gitu. Karena mungkin banyak orang yang antre ribuan bahkan ratusan orang ya pengen dapetin posisi sebagai sales gitu. Posisi sebagai kasir. Teman-teman juga sebagai kasir. Pernah nggak sih memandang rendah seorang kasir? Pernah nggak? Beberapa orang dengan pekerjaan sebagai kasir itu ngerasa bahwa kerjanya nggak prestigious gitu.
akhirnya ketika kita kenalan atau misalkan kita ngobrol bareng sama teman-teman kumpul gitu, teman-temannya jadi punya startup lah, terus ini apalah gitu, terus dia minder sendiri karena gue kerja sebagai kasir. Gue mah cuma jadi kasir gitu akhirnya, kayak merendah diri gitu. Kenapa harus rendah diri gitu? Padahal untuk bisa sampai di posisi sebagai kasir pun juga dia harus mengalahkan beberapa CV orang banyak kan. Itu juga spesial gitu loh. Tapi kita tuh selalu rendah diri dengan pekerjaan kita hanya karena itu enggak prestigious di masyarakat kita, di sosial kita gitu. Nah makanya di buku ini juga aku pengen ngajak bahwa kalau bisa kita bisa menghormati dan menghargai semua pekerjaan apapun dan posisi apapun. Dan aku pengen semua orang nggak merasa rendah diri lagi hanya karena pekerjaannya dia. Aku cuma pengen kayak gitu loh, kayak karena aku ngerasain gitu. Aku juga ngerasain ketika aku kenal sama temen, pernah juga aku malu mau bilang kalau aku kerja sebagai ini. Padahal mungkin harusnya malu ketika aku nggak dapet pekerjaan dong, nganggur-ngangguran gitu. Nggak ada yang bisa aku hasilin, mungkin aku lebih malu sih harusnya. Tapi malah aku dapat pekerjaan, aku bisa berusaha, punya usaha sendiri, tapi malah justru malu hanya karena mungkin dipandang rendah sama orang-orang sekitar. Dan aku pengen orang-orang yang baca buku ini, meskipun orang-orang yang baca buku ini meskipun cuma esainya sedikit, gitu, tapi juga ada hal yang bisa diambil, ada oh yuk sama-sama kita bisa menghargai semua orang gitu, entah pekerjaannya, entah posisinya sebagai apa gitu. Terus termasuk status misalkan dia sebagai anak PTN, PTS, bahkan ya teman-teman, aku sampai nggak berani kalau misalkan aku tuh punya anak-anak didik, bukan anak didik juga sih, kayak teman-teman, tapi ini masih di bawah aku, karena aku juga ngajar juga di beberapa, aku juga ngajar. Aku ini ngajar di kayak TPQ, gitu, Taman Pendidikan Quran. Ya meskipun nggak religius amat, aku dia, aku ngajar kayak gitu. Yang anak-anakku tuh anak-anak lagi, maksudnya dia ada dari SD, kemudian dari SMP, dari SMA, kemudian juga ada dari yang sama bahkan sama kayak kuliah gitu. Ada kan mungkin lebih dari tua dari aku gitu. Nah, teman-teman yang biasanya dia apa namanya mau masuk perguruan tinggi gitu, atau dia mau melamar pekerjaan, dan aku tahu dia cerita sama aku tuh paling anti untuk menanyakan hasilnya gitu. Karena aku takut kalau ternyata dia gagal, terus dia malu sebetulnya dengan menjawab aku gagal, aku kuliah di sini, aku pekerja di sini gitu. Sampai seperti itu gitu. Karena aku juga pernah ngerasain gitu. Aku sampai nggak mau ketemu orang, hanya aku nggak pengen ditanya kamu kerja di mana, kamu kuliah di mana. Pernah di posisi sampai kayak gitu. Karena lagi-lagi tuh ya, itu sebenarnya sosial sih yang nyebelin sih, lingkungan sekitar, masyarakat kita gitu. Nah, aku pengen coba bayang nggak misalkan dari satu orang dia punya perspektif dan mindset nggak ngikutin standar sosial yang ada gitu. Terus itu juga bisa tersebar ke orang, atau kita bisa membuat sebuah sosial lagi yang tidak yang tidak mengikuti standar yang sebelumnya gitu. Kita membuat standar sosial lagi yang lebih moderat gitu ya, konservatif kayak gitu. Yang terlalu sempit gitu ininya. Jadi kalau kita udah punya mindset kayak gitu dan kita punya sosial lebih banyak dengan mindset yang kayak gitu, orang itu aku pikir insya Allah nggak ada orang-orang lebih jadi rendah diri hanya karena masuk PTS. Ya kan ada orang yang rendah diri hanya karena pekerjaan sebagai sales, hanya karena sebagai tukang cukur, hanya sebagai tukang bakso gitu. Kadang tuh orang kayak gitulah, hanya dia tuh malu gitu, hanya karena pekerjaan sebagai tukang kayak gitu-gitu. Dan aku adalah orang yang pengen ngerubah salah satunya itu ya. Tapi kan otomatis kalau aku sendiri kan nggak mungkin bisa. Makanya aku bersuara di sini biar teman-teman juga punya mindset yang sama, bisa bergerak sama, kita bisa menghargai semua orang lah gitu. Sehingga kalau kita ketemu teman, kalau ketika ngobrol apapun kita juga fine-fine aja, enjoy aja. Wah, pekerjaanmu sebenarnya keren gitu. Oh, kamu jadi ini ya, keren gitu. Wah, kenapa enggak gitu. Pada aku nganggur gitu.
kan lebih keren dari kamu gitu bekerja, kamu punya sesuatu yang dihasilkan, produktif, berkarya gitu. Itu sih yang pengen aku maksudkan di situ. Terus aku juga pengen bahwa di sini juga ada yang hal-hal yang buat aku kayak terpuruk sih sebetulnya. Terpuruk tuh kayak udah dicoba yang satu, dicoba satu lagi, satu lagi. Tapi itu apa namanya persoalan gue loh ya. Aku merasa bahwa dengan diberi persoalan itu merasa terpuruk gitu. Tapi nggak tahu teman-teman ketika diberi persoalan itu mungkin nggak terpuruk juga. Karena kan batasan emosional kita, batasan kemampuan kita itu kan beda-beda nih. Dan pengalaman kita mengalami masalah itu kan beda-beda. Ya, kalau misalkan aku merasa terpuruk saat itu juga, misalkan aku cuma ditolak kerja, tapi aku terpuruk banget. Ada juga temanku yang tolak kerja tapi fine-fine aja gitu. Kenapa bisa beda begitu? Ya mungkin aku itu baru pertama kali merasakan hal yang kegagalan. Mungkin teman-teman gue yang lainnya dia udah beberapa kali udah berpengalaman biasa aja gitu. Biasa jadi kayak gitu. Atau mentalnya juga beda-beda gitu. Karena kita nggak bisa mengukur itu dari memukul rata tuh nggak bisa. Nah kayak gitu. Beberapa kurang lebih isinya. Terusan soal tadi, ya soal apa namanya? Misalnya teman-teman biasa sering kan bertanya hanya karena tulisanku tuh agak sedikit misalkan aku harus kuat terus itu kenapa itu juga sebuah afirmasi untuk diriku sendiri sebetulnya afirmasi buat diriku sendiri karena karena aku merasa mungkin juga sebenarnya banyak orang-orang yang persoalannya lebih banyak dibandingkan aku gitu. Aku yakin gitu insya Allah banyak orang yang persoalannya bahkan mungkin statusnya kalau dibilang terpuruk lebih dibanding aku gitu tapi ya kan kita tadi balik ukuran kita mental kita kan beda-beda dan aku merasa di kondisi saat itu memang sangat-sangat down lah gitu termasuk misalnya ya kayak aku anak rantau nih contohnya anak rantau kan aku anak rantau lagi gini-gini meskipun kayak gini seenggak manly-manlynya aku nih anak rantau yang harus bekerja sendiri harus kuliah bayarin kuliah sendiri gitu mungkin orang-orang ya seenggaknya kalau misalkan mungkin aku bisa lebih survive mungkin kalau ukuran laki-laki kalau di ukuran laki-laki adalah pada feminin dan maskulin ya mungkin aku nggak masuk sih karena aku nggak jadi laki-laki yang maskulin sih. Ya sih aku nggak punya kumis aku nggak punya jenggot aku juga nggak six pack gitu belum six pack sih on the way doain ya tapi kalau misalnya soal survive insya Allah ya aku bisa survive kalau misalkan ya di kota orang sendirian aku insya Allah bisa survive untuk itu karena memang ini agak sombong tapi nggak apa sih tapi emang sombong sih tapi nggak apa-apa baiklah ya, jadi aku ya terlalu over deh nggak juga ding itu ya gitulah ya kita nggak tahu bagaimana latar belakang orang kan teman-teman jadi ya kita bisa menghargai dia apapun itu oke. Wah ternyata udah hampir jam 9:30 ya 8:30 berarti ini yang di Wita kayaknya udah sampai jam 10:30 ya kasihan nih kalau misalkan diterusin jadi besok mungkin ada pekerjaan yang harus diselesaikan ya kan terus teman-teman kayaknya banyak yang kuliah juga ada yang bikin tugas akhir ada yang semester berapa semester 5 harus ada KP ada penelitian terusan mungkin teman-teman yang apa sih kalian di sana ada yang SMP nggak ada yang SMP ya kalau SMP tapi nggak apa-apa sih misalkan SMP baca buku ini seenggaknya nanti belajar ketika sudah masuk jenjang SMA
setelah SMA harus menghadapi beberapa hal yang mostly ya kebanyakan kan di antara kita kan paling apa sih tentang soal kuliah, soal pekerjaan, setelah itu juga tentang sosial kita gitu. Kurang lebih kayak gitu. Dan ya kayak gitu sih. Dan di buku ini nggak ada hal yang biasanya kan kalau penulis-penulis dia menulis dulu karena ada hal pencapaian yang keren gitu yang akhirnya dituliskan gitu kan. Nah kalau aku beda, kalau mungkin pencapaian-pencapaianku mungkin gak diamini oleh orang banyak gak apa-apa, tapi aku mengamini pencapaianku sendiri sekecil apapun itu. Jadi ya akhirnya aku berani untuk menuliskan buku ini, dan di buku ini sebetulnya beberapa memoir juga, catatan-catatan yang pernah aku tulis di Instagram dan Twitter gitu. Dan aku berharap, kenapa sih judulnya ini tentang segalanya yang mungkin tidak akan pernah menjadi baik-baik saja. Nanti kalian bisa lihat di epilognya, di epilog di buku ini, kenapa sih kok bisa sih ada judul seperti itu. Dan benang merahnya itu ada di bab kelima kalau nggak salah, kurang lebih ya. Sebenarnya di hampir bab ada sih benang merahnya itu. Nanti kalian bisa, dan itu termasuk juga ada hubungannya dengan kenapa sih harus bunga ini gitu. Kenapa harus bunga yang seperti ini gitu. Itu juga nanti ada hubungannya. Jadi teman-teman bisa baca di situ, bisa lihat di situ. Dan aku mudah-mudahan juga teman-teman bisa ada penghiburan lah, ada teman ngobrolnya, meskipun itu ya hanya sebuah buku gitu. Tapi anggap saja itu adalah cerita dari Stanley Henry. Dan aku berharap aku juga bisa menemani kalian dengan buku ini. Dan sebetulnya buku ini aku dedikasikan juga untuk diriku sendiri, karena kan kita berhenti ya. Sorry. Jadi tadi itu koneksinya wifi-nya mati. Gitu. Sorry. Ya tadi itu sih. Oh saya mana sih tadi? Buku ini berisi penghiburan ketika udah kayak hidup itu kan dinamis ya. Dan aku ketika menulis buku ini ketika sedang lagi ya nggak baik-baik aja sih. Lagi nggak baik-baik aja, akhirnya aku nulis buku ini. Nulis tulisan-tulisan itu gitu. Dan aku berharap mungkin sekarang aku lagi fine gitu, biasa aja gitu, vibe biasa. Tapi suatu saat nanti karena kita kan apa namanya, tadi aku bilang hidup kan dinamis, bisa turun lagi kan kita lagi down, dan aku berharap ketika aku lagi down juga aku bisa mengingat bahwa aku pernah menuliskan buku ini dan bisa baca-baca lagi. Dan aku juga menyarankan rekomendasi ke teman-teman kalau baca buku ini, kalau bisa bacalah buku ini ketika Anda sedang tidak baik-baik saja. Tapi nggak apa-apa sih, baik-baik saja juga bisa, karena di sini juga nggak semuanya hal tentang nggak baik-baik saja gitu. Dan aku di sini juga ada beberapa hal yang mungkin bisa diambil faedahnya lah. Aku pikir interpretasi teman-teman juga kayaknya lebih keren sih. Mungkin aku cuma di sini menuliskan satu hal. Mungkin interpretasi apa namanya sudut pandang teman-teman bisa lebih banyak dari itu, dan aku senang gitu. Dan aku berharap juga nanti teman-teman bisa mereview buku ini dan tenang. Jangan hanya karena yang menuliskan adalah Stianto Henry, tulisan kalian menuliskan dengan yang baik-baiknya aja gitu. Kalian boleh juga menuliskan hal-hal yang jeleknya, apapun kritik dan sarannya gitu, termasuk juga dengan tulisan-tulisanku, dengan apapun yang aku buat, karya-karyaku semuanya gitu. Karena itu juga tentunya yang penting membangun ya, untuk membangun aku juga gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Itu sih. Jadi besok buku ini, yang misalnya mungkin ini sekadar informasi aja ya, tapi sekadar ya anggap aja ini kayak promosi.
sebetulnya. Ya, yang bisa promosi bukan idol-idol aja ya, promosi albumnya. Aku juga bisa promosi kayak gitu. Jangan beli buku ini. Oke, aku pengen perkenalkan beberapa teman-teman kita yang nanti akan jadi souvenir di teman-teman yang ikut di PO. Ada namanya Bang. Ini stiker sih. Ini namanya B. Ini stiker juga. Nah, ini tuh yang pin nih, eco pin. Jadi eco pin tuh pin tapi lebih ke ramah lingkungan gitu ceritanya. Terusan ada juga kayak gini, banyak lah perintilan-perintilannya. Terus teman-teman yang menanyakan pouch-nya, nah ini pouch-nya. Jadi pouch-nya itu kain, terusan ada kayak sablon. Ini printing sih. Kalau yang ini printing ya. Nah, kalau yang ini sama ini yang apa namanya tote bag-nya kayak gitu. Ya kayak gitu doang sih. Terus gimana lagi? Ini promosi macam apa? Kalau misalnya teman-teman, jadi kalau buku ini mungkin teman-teman juga akan apa namanya? Kenapa sih bukunya sampai 100.000 gitu. Sementara buku pertama aku 69.000 harganya gitu. Kok bisa sampai 2 kali lipatnya gitu kan? Kalau buku pertama aku dulu itu jumlah halamannya 114 kurang lebih. Terus ini hitam putih semuanya. Ya kalau buku kedua aku ini kayak more than 250 halaman. Lebih dari 250 halaman. Dan banyak lebih panjang-panjang. Beberapa tulisan. Kalau dulu kan cuma quote-quote aja kan. Kalau ini tuh ada beberapa saya pendek juga, ada juga beberapa nggak panjang-panjang banget sih. Dan mungkin ini kelihatannya banyak ya, tapi insya Allah kalau teman-teman baca kayaknya bisa 2 kali duduk, 3 kali duduk selesai sih, kayak sampai berhari-hari. Apalagi misalkan pas momen-momennya tepat ya. Makanya jangan pas siang hari, pas lagi seneng, nanti vibe-nya agak beda gitu. Apalagi ngobrol sama teman terus baca buku ini deh. Kayak kalian mending menyendiri berkontemplasi buat baca buku ini gitu. Insya Allah cepet kayak baru langsung cepet ya gitu. Terus ada juga karena kan ini berwarna ya, ada berwarna ungu gitu. Kayak misalnya ada kayak gini ya, jadi ada ilustrasinya di belakang, ada warna ungu gitu lah, mostly warna ungu. Kenapa gue harus warna ungu? Ya suka-suka aku kan apa yang buat. Tapi nggak bisa protes ya, suka-suka aja. Jadi ya begitulah kurang lebih bukunya. Tapi tadi ya sebetulnya esensinya adalah keisinya sih. Aku berharap mudah-mudahan isinya lebih bisa membuat kita sama-sama bisa ada hal baik yang bisa diambil dari situ sih. Apapun itu, meskipun dia harus banyak. Dan meskipun teman-teman nggak bisa dapat hal baik juga nggak masalah. Tentu kan kembali ke teman-teman juga. Tapi aku berharap sih ada. Dan insya Allah sih ada gitu. Dan di belakang ada kayak gini. Mungkin aku perlu bacain ya sedikit sinopsis. Perlu nggak? Bacain ya terakhir. Sama halnya dengan kondisi yang kita kira tidak akan pernah menjadi baik-baik saja, pada akhirnya di waktu yang tepat semua akan menjadi baik-baik saja. Kita mungkin pernah merasakan kesedihan atas kegagalan kita. Kita mungkin pernah merasakan sakit akibat kekecewaan kita. Kita mungkin pernah suatu sekali jatuh dan berada di fase yang tidak baik-baik saja. Seperti mungkin yang sedang kita rasakan saat ini. Namun kalau kita mau kembali mengingat, ternyata kita bisa melewati semua itu. Artinya, satu fase hari ini yang kita kira tidak akan menjadi baik-baik saja, satu fase yang kita kira menjadi fase yang sangat melelahkan, satu fase yang membuat kita sedih, itu juga akan ada ujungnya gitu. Teman-teman percaya nggak kenapa itu ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam? Karena nggak ada semua itu yang permanen kan.
kenapa Tuhan tuh menciptakan semua hal tuh ada antitesisnya gitu. Iya, ya selain karena memang roda berputar, nanti juga ada di sini dibahas sedikit. Karena ya tadi itu, kalau kita hanya merasakan satu hal saja, kita nggak akan bisa mensyukuri hal itu. Kita cuma ngerasakan bahagia doang, akhirnya kita jadi bosan dengan bahagia. Tapi dengan adanya sedih, justru kita bisa menghargai bahagia. Gitu kan? Itu kan klise sebetulnya. Tapi kan memang kayak gitu kenyataan. Jadi sebetulnya kayak hal sedih, bahagia itu sebuah fase yang membuat kita itu jadi berputar, yang membuat dunia ini juga jadi berputar gitu loh. Katakanlah misalnya gini, ketika jadi roda berputar itu kan karena ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang berbeda lah intinya, sehingga ada perputaran itu. Nah kalau misalkan semuanya sama, ya nggak akan jadi berputar gitu. Semesta ini nggak jadi berputar. Mungkin teman-teman pernah mendengar sebuah filosofi Jawa seperti apa? Cakra manggilingan. Itu salah satu hal yang sebenarnya sama roda berputar, fase berganti. Teman-teman pernah dengar kan di Stianto Hendry? Roda berputar, fase berganti. Artinya kita percaya bahwa semua hal yang kita anggap nggak baik-baik saja, suatu saat juga akan berputar menjadi baik-baik saja. Hal-hal yang kita anggap bahwa kita akan selalu menyedihkan, semua juga akan berputar bahwa itu nggak akan selalu menyedihkan. Gitu sih. Terusan kalau karena aku sebagai muslim ya, hal yang mungkin relate dengan ini, kalau di ayat Al-Quran, kan juga dijelaskan kan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahkan Tuhan aja udah bilang di situ bahwa setiap sesungguhnya setiap ketika ada kesusahan pasti ada kemudahan di situ. Tuhan nggak bilang bahwa akan menghilangkan semua kesusahan atau kesulitan gitu. Tapi Tuhan menjanjikan itu ada kemudahan di balik kesusahan itu. Jadi relate-nya dengan ini adalah ya memang mungkin kita pernah merasakan hal-hal yang gak baik-baik saja. Tapi pada saatnya, di fase yang tepat, di fasenya, kita juga akan merasa hal yang baik-baik saja. Gitu. Oke. Nah, kayak gitu sih. Kurang lebih sebetulnya intinya dari buku ini nanti. Teman-teman bisa baca di bagian akhir. Nanti ada beberapa gambaran di situ. Di bagian prolog, di bagian epilog ya. Dan sebelum itu di bagian 5 juga insya Allah ada di situ. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya dan terima kasih sudah menemani saya hampir 1 jam lebih 10 menit. Wow, gak kerasa. Wow, keren sih. Kita boleh tepuk tangan buat kita semua. Oh ya nanti kita karena kita juga jarang yang bisa ketemu seperti ini, jadi aku pengen foto bareng dengan teman-teman via virtual. Ini ada mas adminnya nggak? Mas adminnya bisa screenshot kita nggak? Ya. Oke. Kita close. Tadi udah closing sebenarnya closing statementku. Oke, sebelum kita selesai, mungkin sebelum nanti kita sesi foto-foto. Ini aku meminta foto kalian ya, karena kan yang mengundang kan aku. Oke, jadi sebagai closing statement di acara hari ini, di live sharing ini, ya mungkin nggak semua hal tadi aku bilang ada baiknya, tapi mudah-mudahan ada sedikit hal baik yang bisa sama-sama kita ambil gitu ya. Dan bahwa setiap orang itu punya background sendiri-sendiri, punya rasa gengsinya, rendah dirinya masing-masing gitu. Terus kita punya masa kelamnya sendiri, punya hal-hal yang nggak baik-baik sajanya sendiri, dan punya hal-hal yang nggak kita mau lah intinya. Tapi pada saatnya juga itu akan berubah menjadi hal-hal yang mungkin akan kita syukuri di ujungnya. Sebetulnya hal-hal seperti itu kan pernah kita lalui gitu, tapi pada saat keadaan kita nggak baik-baik saja, karena itu kita lupa bahwa kita tuh pernah
merasakan hal kayak gitu dan fine-fine aja setelahnya gitu. Tapi pada saat kita lagi down, kita tuh nggak mau inget gitu. Nah, aku mencoba, kita sama-sama coba untuk ketika kita dalam keadaan down dan nggak baik-baik saja, kita bisa mengingat bahwa, oh dulu aku juga pernah nggak baik-baik saja sih. Tapi akhirnya juga fine-fine aja akhirnya gitu. Dan aku pengen sama-sama kita seperti itu. Ya, apalagi mungkin kita juga nggak punya banyak orang bisa nguatin kita. Kalau bukan kita sendiri, ya siapa lagi gitu kan. Selain kita mungkin minta sama Tuhan untuk nguatin kita, tapi kita juga perlu nguatin diri kita sendiri. Ketika teman-teman kita mungkin mereka juga sedang menguatkan dirinya sendiri gitu. Ya nggak sih? Kan kita nggak bisa, ah dong kuatin aku, nggak bisa kan. Mungkin mereka juga lagi keadaan yang sama, di fase yang sama. Nah, ketika sama-sama dalam fase seperti itu, mau nggak mau, kita menguatkan diri sendiri dengan mengafirmasi diri sendiri, dengan menghibur diri sendiri gitu. It's okay, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa, itu memang nggak apa-apa. Yang penting kita bisa tahu menempatkan nggak apa-apa itu di mana. Jangan di semua di nggak apa-apain. Oke. Itu. Dan closing statement yang kedua lagi, bahwa kita menjalani realita itu nggak sesuai dengan apa yang pasti kita mau lah gitu. Kadang pasti ada realita-realita yang Recording in progress. ya, oh, ada realita-realita yang mungkin yang akan memihak sama kita gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu juga akhirnya jadi pembelajaran buat kita semuanya. Terus nanti akhirnya kan juga bisa belajar arti menerima. Dan yang kedua, yang ketiga, terakhir adalah bahwa hidup itu yang dinamis ya. Dinamis banget. Kadang sedih, kadang galau, kadang gagal, kadang berhasil, kadang kita senang, kadang kita bahagia, kadang kita sedih juga lagi gitu. Dan aku juga sama, aku juga menyadari itu bahwa mungkin sekarang aku lagi baik-baik saja nih. Tapi suatu saat nanti, makanya aku pernah bilang kan bahwa meskipun beberapa orang nggak menyetujui itu, bahwa aku pernah gagal, aku sedang gagal, dan mungkin suatu saat nanti aku akan gagal lagi. Gitu. Dan itu keniscayaan sih menurut aku. Entah itu di hal apapun. Yang penting kita bisa menerima bahwa itu pasti akan ada. Jadi ketika kita udah bisa menerima bahwa itu akan ada terjadi ke kita, ya udah, that's life gitu. Itu hidup gitu. Dan itu dinamis, dinamika hidup ya kayak gitu. Mungkin sekarang aku lagi ngomong kayak gini karena aku nggak punya beban apapun ya. Beda lagi sama temen, kamu mau ngomong doang gitu, enak banget. Bahwa hidup tuh kayak gitu ya. Coba pada saat yang lagi nggak fine-fine aja gitu, pasti kamu nggak bakal ngomong kayak gitu. Iya, memang begitu, betul sih. Tapi karena aku dalam keadaan yang sadar dan pernah mengalami itu akhirnya, dan teman-teman aku yakin juga pernah, cuma mungkin nggak mengungkapkan itu. Ya kita harus sama-sama menyadari, menerima bahwa semua hal itu pasti akan ada ujungnya. Oke, entah itu sedih, entah itu bahagia, entah itu ya sama tadi. Dan ketika kita tahu bahwa semua ada ujungnya, semua ada porsinya, kita nggak jadi jumawa ketika sedang bahagia, dan kita nggak akan jadi lebih terpuruk ketika kita sedang sedih. Itu aja kita sama-sama bisa. Ya udah, gimana lagi? Mungkin teman-teman bisa pernah baca buku Filosofi Teras atau pernah mengamini atau pernah mengikuti salah satu filsafat Stoik gitu. Dan itu mungkin salah satunya penerimaan kan salah satunya ya hal-hal apa dari itu juga. Meskipun sebenarnya nggak hanya dari situ. Ini aku bisa jadi promosi buku lain dong. Nggak apa-apa, karena bukunya bagus. Terus kan kita nggak harus jadi buku juga kan. Kita belajar dari manapun gitu, di teman di semuanya. Termasuk kita juga sama-sama belajar. Aku juga sama-sama belajar loh dari teman-teman semuanya. Belajar bahwa ternyata kayak gini tuh. Ya sama sih kayak gini loh ya. Bahwa momen live sharing ini bisa apa namanya bisa berjalan. Kenapa? Karena ada yang ngomong, terus ada yang ngedengerin, gitu loh. Hidup itu juga bisa berjalan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang bertentangan, yang nggak sama gitu. Ada senang, ada sedih, ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih gitu. Sehingga rodanya berputar gitu. Katakanlah sekarang misalnya kita semuanya diam semuanya, jadi live sharing nggak jadi, nggak berjalan roda kita hari ini. Kalau kita semua ngomong semua akan jadi live sharing nggak jadi, karena kita semua ngomong. Artinya bahwa roda berputar kayak gitu, sama seperti kita hari ini. Ada yang aktif, ada yang pasif.
kita tuh antitesis, aku dan kalian tuh semuanya kita berlawanan. Aku ngomong, kalian dengerin. Dan ketika kita sama-sama bisa menerima peran kita saat ini sebagai pembicara dan sebagai pendengar, akhirnya terjadilah sebuah live sharing. Sama seperti hidup, ada siang, ada malam, kita menerima emosi-emosi kita sedih, kita bahagia, itu akhirnya akan menjadikan kita jadi berputar hidup kita. Itu. Kemudian peran kita kerjaan sebagai apapun, itu ya akhirnya membuat kita berputar juga. Kebayang nggak misalkan teman-teman nggak mau pengen jadi sales, pengen jadi insinyur sama misalnya. Katakanlah kita teman-teman ada lulusan sipil nih. Orang-orang lulusan sipil semua, arsitektur sama misalnya. Kira-kira bisa membangun sebuah rumah? Nggak bisa. Harus ada kulinya, harus ada cleaning service dan sebagainya. Artinya sebetulnya tanpa memandang pekerjaan mereka posisi apa, semua tuh punya peran penting akan berputarnya kehidupan kita, roda berputar tadi itu sih. Oke, terima kasih semuanya udah hadir di acara ini, di live sharing ini. Terima kasih banyak dan kita foto terakhir. Oke, nanti karena itu ada 7 slide ya kalau nggak salah, ada 7 slide di Zoom. Jadi kita ini aku nggak tahu nih caranya screenshot di PC. Soalnya bukan PC. Oke, Mas Reza bisa aman? Mana Mas Reza? Pak Admin. Oh ya, jangan lupa semuanya on cam ya kalau bisa. Jadi nanti aku bisa jadi bukan buku tahunan juga sih. Bisa jadi kenang-kenangan buat aku kalau aku pernah mengadakan live sharing di akhir tahun 2021 bersama kurang lebih 200 orang, 180 orang. Ini kayaknya teman-teman banyak yang nggak bisa masuk karena mungkin dia tahu caranya masuk di Zoom ya, beberapa barangkali. Kayaknya sih. Oke, Mas Admin udah siap? Berarti kita 7 kali ya. Mana sih Mas Adminnya? Belum balas. Siap. Oke. Jadi, aku jadi malu sih topik ini. Oke, berarti ada berapa slide, Mas? Ada 7. Oke, berarti 7 kali ya? Iya. Oke, jadi silakan diaba-aba, nanti kita tinggal post aja. Oke. Kita postnya gimana ya? Postnya gimana ya? Oh, kita bebas lah postnya. Sesuai kita. Ini udah on cam semua kan? Kalau bisa teman-teman tolong, ini permintaan dari saya sendiri. Kalau bisa beberapa detik lah. Aku juga sama, ini kan aku nggak pernah menampakkan diriku yang sebenarnya. Tapi di hadapan teman-teman, ya nggak apa-apa lah. It's okay. Tidak ada yang perlu tutup. Wait. Oke, udah siap Mas? Oke. Dia bawa ya. Oke. Oh, kalau misalkan nggak ada kameranya juga nggak apa-apa. Oke. Ini kayak banyak chatnya. Aku belum baca chat kalian, tapi mudah-mudahan nggak apa-apa. Ini aku appreciate buat teman-teman semuanya. Oke. Oke Mas, silakan dia Babas. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Ntar dulu ya, aku lihat kameranya. Baru 1 ya? Emang aku tadi udah siap? Belum ya? Oke. Sekali lagi nih, kalau gitu. Oke, 1, 2, 3. Udah. Berarti masih ada beberapa slide. Tapi semuanya harus pause ya. Takutnya kan kita nggak tahu ada di kotak yang mana gitu. Oke, yang kedua. Dia apa lagi Mas? Ya. Dulu. Wait. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke.
Yang ketiga. Yang ketiga. 7 kali ya? 1, 2, 3. Oke. Oke. Yang keempat ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Yang kelima. Yang kelima belum pada nyala semua nih. Oh, nggak apa-apa, ini ada akunya. Oke. Oh iya, harusnya ada Jennya semua ya. Iya, tuh. Bentar, aku spotlight dulu kali ya. Wah. Tetap nggak kelihatan nih yang kelima. Yang apa tadi kayak tadi juga. Apa ya? 1, 2, 3. Oke. Yang keenam. Oke. Yang keenam masih pada mati semua nih. Gak apa-apa, ini ada aku. Apa ya? 1, 2, 3. Oke. Yang ketujuh. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Bisa di lagi tadi nggak kotak-kotak tadi? Aku pengen membuat story nih buat konten biasa. Biar kalau aku tuh pernah ngadain kayak gini loh gitu, mau aku pamerin ke orang-orang. Pamerin juga ke kalian lagi sih sebetulnya. Wait, ini aku buat terus teman-teman tolong ini ya sabar ya soalnya ini punya orang. Oke. Ini bisa jangan di spotlight aku nggak mas? Di remove spotlight. Oke. Oh ini recording aku ya. Ya udah aja deh kayak tadi. Sorry ya, ini aku kelihatan labilnya nih sekarang nih. Nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Halo semuanya. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat acara hari ini, malam hari ini, dan bahkan kita sampai ternyata hampir jam 9, dan mungkin kalau di timur udah sampai jam 11 ya, jadi sorry banget kalau misalnya sampai malam banget, dan terima kasih banyak sudah hadir di acara sharing session ini. Silakan teman-teman beristirahat. Oke, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hal yang baik, hal-hal baik lah. Pengharapan lagi. Kalaupun nanti ada hal yang nggak baik, ya mudah-mudahan juga itu bisa jadi hal yang baik di kemudian hari buat kita. Gitu. Oke, terima kasih banyak untuk partisipasinya. Terima kasih banyak atas semuanya. Saya sangat menghargai semua apa yang udah teman-teman luangkan, karena teman-teman udah meluangkan waktunya, bahkan mungkin tidak saat buat tiket sampai masih dalam waktu kerja atau belum pulang kerja dan sebagainya gitu, tapi bisa sampai menyempatkan di sini kayaknya aku perlu bilang banyak terima kasih lagi deh gitu. Jadi sekali lagi teman-teman terima kasih banyak atas waktunya dan partisipasinya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di hal-hal baik lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ini yang mati ini siapa? Aku. Adminnya aja deh. Mas admin, kita udah. Oke. Semuanya bisa. Mic-nya bisa dinyalain kalau mau nyalain mic. Ada. Dijain, makasih Jain. Bye. Tanya Selamat istirahat. Terima kasih. Love you. Banyak love sih. Hai Dila. Paling banget ya.
Salting. Salting semua. Halo. Ya, guys, Kak J.